MBG Investasi Terbaik Bangsa nih. Ini pasti kan masuk ke dalam rencana APBN. Iya. Utangnya sudah terlanjur. Nah, itu masih mending. Yang tadi rencana mau investasi sudah ngutang duluan, investasinya nggak jadi. Itu dengan target pendapatan di 2026, apakah realistis, Mas? Nah, kenapa sih pemerintah sekarang tuh lebih cenderung suka ngutang lagi gitu, Mas? Padahal kalau dalam pembiayaan itu ada resiko imbal hasil, kalau dalam perbankan kan gitu. Iya. Nah, tahun depan apa masih efisiensi juga atau apa malah boros lagi? Iya betul. Adalah daerah gimana caranya meningkatkan pendapatannya, keluarlah urusan. Yang paling besar itu PBB, kemudian PKB kendaraan bermotor. PKB-nya naik nggak nanti? Oh iya. Rumpi ekonomi. Salam cerdas, ibu bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awalil Rizki. Kali ini sesi Rumpi Ekonomi. Nah, seperti biasanya Rumpi Ekonomi itu ada beberapa kenalan saya, kawan yang berkunjung menanyakan kepada saya topik-topik ekonomi terkini ya. Nah, kali ini saya kembali kedatangan kawan-kawan muda saya yang kebetulan bekerja di suatu bank. Mereka tertarik dengan berita kemarin ya, yang masih sampai hari ini beritanya, yaitu soal RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2026. Yang ini pertama kali untuk pemerintahan Pak Prabowo. Yang kemarin dijalanin kan buatan era Pak Jokowi. Dan kita juga mungkin mendengar pendapat dari kawan-kawan muda ini. Saya perkenalkan lagi yang pertama Mas Beta. Assalamualaikum Mas Beta. Waalaikumsalam Mas. Nah, Mas Beta ini kerja sudah lumayan ini, sudah pegawai tetap di suatu bank. Kemudian yang kedua Mas Husen. Assalamualaikum Mas Husen. Halo, Mas. Nama nih Mas Husen juga. Nah, yang lebih muda itu Mbak Eka. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam Pak. Jadi ya mudah-mudahan kondisi banknya masih cukup bagus ya. Dan yang lebih penting teman-teman harus meningkatkan terus ilmunya, kapasitasnya, keterampilannya, sehingga ya mau tetap di bank ataupun di tempat lain, kemampuan kita untuk menganalisis, kemampuan untuk menyusun rencana, assessment itu selalu berguna. Nah, karena itu saya senang kalau ada niat untuk menanyakan beberapa topik ekonomi terkini. Boleh mungkin dari Eka dulu ya Pak ya, karena banyak sekali di kalangan-kalangan para ekonom itu yang memperdebatkan tentang APBN. Entah dari sisi rancangannya, bahkan ketika sudah diumumkan APBN sekian-sekian pun itu masih terjadi perdebatan. Nah, yang banyak khalayak umum tidak ketahui nih Pak, sebenarnya bagaimana sih pemerintah terutama di Kemenkyu merancang APBN tersebut? Nah, pertanyaan bagus ini. Jadi betul ini Mbak Eka, yang di media itu atau kadang-kadang di diskusi publik itu kan yang dibicarakan langsung angka-angka ya, pendapatan sekian, belanja sekian, dan yang paling sering itu soal defisit kan. Kalau defisit itu karena defisit kan harus ditutupi dengan utang, soal utangnya juga rame. Tapi betul yang jarang diketahui dan itu perlu sebenarnya adalah proses menyusun angka itu, kan gitu ya. Betul. Nah, secara sederhana APBN itu anggaran pendapatan belanja negara kan. Ya, sesuai namanya sudah bisa diketahui ada pendapatan, ada belanja. Nah, itu adalah rancangan yang disusun oleh pemerintah bersama DPR. Ada kata-kata bersamanya loh. Jadi APBN itu buatan dua orang. Bahwa yang merancang duluan pemerintah itu iya. Nah, maka ada proses merencanakannya. Jadi merencanakan itu sebutlah berbagai pertimbangan, berbagai macam-macam. Lalu ada penyusunan. Kalau disusun berarti sudah ada angka nih. Nah, angka, lalu ada penetapan, ya kan? Angka yang disusun ini kan dibahas berdua nih, jadi ada prosesnya. Dan di pihak pemerintah sendiri ada kementerian, lembaga, macam-macam kan? Nah, jadi direncanakan, disusun, kemudian ditetapkan. Ditetapkan belum ini untuk 2026, karena masih dia nih. Nah, lalu baru dilaksanakan. Nah, yang namanya pelaksanaan sesuai nama tahunnya tuh, 1 Januari sampai 31 Desember. Tetapi kalau perencanaan dan penyusunan pasti sebelumnya.
Nah, yang banyak tidak tahu itu orang perencanaan itu mulai persis 1 tahun sebelumnya. Jadi mulai ini perencanaan yang sekarang sedang dibicara di dalam tahap penyusunan ini itu adalah susunan sejak Januari 2026. Jadi pada Januari itu untuk 2025 sedang pelaksanaan, untuk yang tahun berikutnya sedang mulai direncanakan. Rencananya mulai dari presiden. Presiden memberikan arahan. Tentu dimaksud arahan ini bukan lisan nih, ada dokumennya, ya surat lah kepada Bappenas, kepada Kemenkyu diolah nih 2-3 bulan dalam mengolahnya itu kemudian Kemenkyu dan Bappenas ini mengundang Bank Indonesia, OJK atau beberapa kementerian yang terkait lah, tidak seluruhnya. Nah, disusunlah sebuah dokumen yang sudah merupakan rancangan perencanaan. Ya, saya sebut rancangan perencanaan, namanya KEM BPKF. Nah, itu singkatan dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. 300 halaman tuh Mbak Eka rata-rata tiap tahun. Jadi yang 2020 sudah berarti di bulan Mei tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan ke DPR. Nah, DPR ikut nanti sejak ini DPR sudah ikut. Nah, ikut menyiapkan yang rancangan. Ini kan prarancangan. Makanya RAPBN itu rancangan APBN. Nah, masuklah tanggal 17 Agustus. Tapi kalau 17 Agustus hari libur ya maju. Nah, makanya ini 15 Agustus kemarin kan. Nah, itu 15 Agustus masuklah rancangan APBN yang sebetulnya adalah dari prarancangannya pemerintah diolah bersama DPR tapi tidak di sidang terbuka. Perwakilan DPR ada panitianya, panja lah namanya, panitia kerja. Nah, ini masuk RAPBN. RAPBN harus disampaikan ke seluruh anggota DPR. Nanti lagi ada pembahasan dipisah-pisah. Kira-kira 2 bulan lah. Nanti akhir September itu akan ada APBN. Nah, namanya penetapan kan. Oh, iya. Jadi angkanya ditetapkan di situ. Nah, nanti 1 Januari tahun depan pelaksanaan. Nanti sebenarnya ada lagi lanjutannya. Pelaporan kan. Ini kan orang bank tahu kan. Pelaporan harus ada laporannya. Nanti diaudit dan tapi prinsipnya begitu. Nah, kita untuk 2025 sedang dalam tahap pelaksanaan. Untuk 2026 sedang tahap menuju penetapan. Perencanaannya sudah penetapan. Di langkah ini DPR itu bertanggung jawab. Begitu Mbak Eka dari sisi proses namanya bisnis proses APBN, proses bisnis. Ya sebenarnya sama dengan di bank kalau buat rencana bank kan ya meskipun lebih ringkas ya. Kalau ini kan agak panjang nih. Jadi mesti kan tim tertentu ditunjuk oleh direksi mungkin menyiapkan rencana bisnis kan, bisnis plan-nya toh. Bahwa nanti bisnis plan disampaikan atas nama direksi, tapi yang nyusun kan nggak mungkin direksi sendirian, ada timnya. Tapi tidak semua orang di bank tahu. Nanti pada saat bisnis plan, pembahasan bisnis plan tentu banyak yang disertakan kan, nanti ditetapkan, dilaksanakan. Nah, tapi penting juga ketika dilaksanakan kan bisa saja ada perubahan yang signifikan. Nah, namanya pasti kan ada rapat. Nah, DPR dan pemerintah bisa membuat perubahan APBN di tengah jalan. Nah, tapi ada aturan SOP-nya, boleh dilakukan perubahan jika ini. Sekarang belum ada dilakukan 2025 ini. Gitu. Oke, tapi kira-kira Pak besaran gambaran dari RAPBN di tahun 2026 itu kira-kira berapa Bapak? Ya, yang sudah diajukan di rancangan itu ya. Rancangan ini juga untuk informasi buat para pemirsa, bukan hanya angka, tapi terdiri dari 3 dokumen, tebal-tebal tuh. Dokumen pertama disebut buku 1, itu draft rancangan undang-undang. Kan dia harus undang-undang nanti, pasal, bab, pasal, ayat. Nah, yang kedua buku namanya nota keuangan. Nota keuangan itu dasar pemikiran lah. Kenapa angka itu begitu? Disebut dasar pemikiran tapi tebalnya 400 halaman. Rata-rata itu tiap tahun 400 halaman. Jadi mengapa kan tadi nanti sebelum menjawab pendapatan ditargetkan segini, mengapa belanja direncanakan segini. Itu kan ada dasar pemikirannya, keadaan ekonomi makro, keadaan pemerintahan sendiri, dugaan tahun depannya akan terjadi apa saja. Itu buku nota keuangan namanya. Dan ketika ditetapkan nanti ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari angka-angka. Nah, kan seperti itu. Nah, di bagian terpenting dari buku nota keuangan dan juga menjadi berita itu namanya postur. Postur itu ya postur beta. Ya, dulu beta ini agak gemuk, sekarang udah
ekspansing misalnya. Tinggi ya sedang lah, di atas rata-rata tapi tidak termasuk tinggi. Misalnya kan gitu toh. Kulit ya sawo matang. Ada juga yang sawo busuk kan, beta ini sawo matang lah. Nah, itu namanya kan postur beta kan. Ya, sederhananya itu berarti postur itu adalah gambaran umum. Nah, maka yang disebut postur APBN itu dari kelaziman diskusi itu terdiri dari 5. Yang postur penting itu hanya 3 sebenarnya. Jadi ibaratnya orang itu postur terpenting itu tinggi badan ya toh, ya berat badan ya sama warna kulit misalnya itu. Nah, ini pendapatan berapa, belanja berapa. Nah, selisih dari pendapatan belanja ini kan bisa surplus, bisa defisit, kan? Nah, sedangkan postur yang keempat, kelima ini sebenarnya pelengkap tapi penting. Nah, yang disebut dengan pembiayaan anggaran. Jadi kalau misalnya defisit, harus ada gambaran untuk mengatasi defisit itu apa. Kalau korporasi atau rumah tangga, itu kan kalau defisit tidak selalu ngutang loh. Bisa saja jual aset kan? Bener nggak? Nah, pemerintah juga bisa, tapi dalam prakteknya udah mulai jarang pemerintah jual aset yang besar. Sehingga misalnya untuk pembiayaannya dibutuhkan utang. Tapi perusahaan ataupun rumah tangga itu kadang-kadang punya rencana yang sifatnya mau investasi. Jadi investasi itu tidak termasuk belanja. Karena sekaligus saya jawab, pengertian belanja itu sederhananya belanja habis pakai setahun. Mau barang, ya toh, mau apapun, sebutlah barang terutama. Atau modal tidak habis pakai, tetapi tidak menimbulkan kewajiban atau hak. Tadi benar-benar belanja. Tapi kan ada yang keluar, tapi menimbulkan hak, ya kan? Kalau investasi kita keluar duit, tapi kan punya hak atas investasi itu. Nah, itu masuknya di pembiayaan. Jadi ini postur keempat, pembiayaan anggaran. Selain untuk mengatasi defisit, itu bisa pengeluaran terkait dengan yang menimbulkan hak di kemudian hari. Atau termasuk ngutang. Ngutang itu tidak masuk pendapatan, Mbak. Nah, tapi kalau teman-teman bankir sudah bisa tahu lah, ini kan untuk pemirsa kita. Jadi pendapatan dengan penerimaan itu di pengertian postur APBN beda. Pendapatan itu murni pendapatan yang tidak menimbulkan kewajiban di kemudian hari. Kalau belanja itu murni pengeluaran yang tidak menimbulkan hak di kemudian hari. Tapi kalau penerimaan yang menimbulkan kewajiban di kemudian hari masuknya ke pembiayaan. Tadi menerima utang atau pengeluaran membayar cicilan utang atau investasi, kan keluar duit pengeluaran tapi tidak belanja karena dia menimbulkan hak kepemilikan atas usaha atau apa segala macam. Jadi ada 4 nih postur sudah. Nah, kemudian yang kelima itu namanya keseimbangan primer. Ini agak teknis, nanti kita pelan-pelan bahas. Nah, lalu yang pendapatan menurut informasinya ini kan 3.147 triliun. Wow. Ini rencana kan, target. Bukan rencana, target. Kan orang perusahaan tahu nih, kalau pendapatan itu target. Kalau belanja rencana. Kalau belanja ini lebih mungkin terrealisasi. Orang kalau mau belanja sekian mesti sudah ada daftar keinginannya. Betul. Kan. Tapi kalau pendapatan belum tentu bisa diperoleh. Tapi itu menurut undang-undang begitu. Angka pendapatan ditargetkan 3.147, lalu belanjanya kalau saya tidak salah 3.847 apa 3.800. Saya bulatkan ya 3.850. Mungkin kurang presisi sedikit. Berarti kan lebih banyak belanjanya. Akibatnya selisih, defisit. Nah, kan yang ketiga toh 638 triliun. Nah, si defisit kan harus diatasi dengan pembiayaan. Ya pembiayaannya sama, kalau ini negatif nilainya ini plus. Tetapi di dalam 638 ini ternyata rencana berutangnya 780 lah saya bulatkan. Mengapa? Karena selain 663 ini ada rencana keluar yang lain. Karena pemerintahan Prabowo ini berencana investasi macam-macam yang tidak belanja. Nah, jadi gambarannya begitu. Ini buat para pemirsa, kalau orang bicara APBN, ya kalau APBN kita volume, nah kalau bicara volume biasanya belanja. Jadi volume APBN 3.850 triliun. Dengan RAPBN yang besar itu, apakah berpengaruh ke PNBP yang ditingkatkan juga, Pak?
Pengaruh. Jadi kan, nah ini masuk ya ke tadi ini postur ini kan 5 ini saya hanya belum menjelaskan yang keseimbangan primer biar kita bicaranya lebih enteng. 4 dulu ini postur. Itu kan tadi salah satunya pendapatan. Nah, postur yang lebih rinci namanya. Jadi kalau tadi beta itu perawakannya sedang cenderung besar, itu kan umum. Nanti kan ada detailnya, ada detail ukuran pinggang, ukuran dada kan gitu toh, rinciannya. Nah rincian dari pendapatan itu 2 dulu pertama. Yang pertama pendapatan perpajakan, yang kedua tadi PNBP, pemirsa PNBP yang dimaksud Eka itu penerimaan negara bukan pajak, ya toh. Ada definisinya ya, tapi sudah secara common sense umum kan itu juga perpajakan, bukan pajak. Nah yang pajak itu terdiri lagi, ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai termasuk pajak penjualan barang mewah, lalu ada pajak bumi dan bangunan. Tapi kalau yang di pusat PBB-nya bukan PBB rumah dia, nanti itu yang daerah. PBB yang di pusat ini PBB-nya tambang, mineral, sawit itu. Ada PBB-nya kan, ini PBB apa ya, 1 atau PBB 2 istilahnya. Lalu yang keempat ada cukai, terutama cukai tembakau kan. Sekarang ini sedang digalakan cukai minuman berpemanis gitu. Lalu ada pajak internasional, ekspor impor. Lalu ada yang tidak termasuk, ini namanya pajak lainnya. Jadi 6 tapi karena ekspor impornya 2 kan jadi 7 tuh sebenarnya. Nah 7. Nah, yang dimaksud PNBP itu yang selain ini penerimaan sumber daya alam, kan bagi hasil, gitu, itu namanya masuk PNBP. Lalu ada juga PNBP yang, ya kalau kita kuliah itu di perguruan tinggi negeri, ada juga masuk rumah sakit kan, terlepas dibayar BPJS atau kita sebenarnya kan ada rumah sakit kan, ada hasilnya rumah sakit atau pengadilan, biaya pengadilan atau pengadilan menyita untuk negara. Nah, itu kan yang paling besar itu yang Kominfo. Kominfo itu jualan apa itu istilahnya bandwidth ya, bandwidth itu gede itu. Jadi yang PNBP gede dari kementerian itu Komdigi yang besar. Nah, jadi nama itu masuk PNBP. Yang di kepolisian juga masuk PNBP, tapi judulnya PNBP Kementerian dan Lembaga. Kalau PNBP yang kita dapat dari migas, dari batu bara, PNBP Sumber Daya Alam. Dan kayak gitulah PNBP. Lalu yang tadi rumah sakit apa? PNBP Badan Layanan Umum. Nah, itu PNBP. Jadi hubungannya adalah PNBP ini bagian dari pendapatan. Nah, salah satu jenis PNBP yang berkurang itu laba BUMN, karena laba BUMN itu selama ini masuk ke APBN. Mulai tahun ini dan tahun depan ini tidak lagi masuk. Kalaupun ada masuk itu sisa-sisa yang belum terbayarkan tahun sebelumnya, pencatatan ulang saja. Nah mungkin ini terkait itu Mas yang saya mau tanyakan. Kalau info terkini ya dan terkait langkah strategis pemerintah itu kan mau membuat badan seperti Danantara gitu. Nah itu kan tentunya dihitung sebagai aset atau liabilitaskah itu dari neraca APBN itu sendiri gitu Mas. Kan maksudnya di pendapatan selain pajak gitu ya. Dan benar. Itu kan mengurangi jadinya akan mengurangi pendapatan dan juga postur APBN ke depan nantinya gimana gitu. Betul. Sekarang sudah berubah. Iya, selain itu kan kalau kita lihat memang APBN itu kan direncanakan untuk langkah-langkah strategis gitu. Apakah itu sesuai dengan kondisi makroekonomi saat ini gitu Mas, atau memang itu dimunculkan untuk ini saja gitu Mas, memenuhi janji-janji politik yang sebelumnya kayak MBXD, terus ada pemunculan apa lagi setelah program-program mereka gitu. Ini kalau pertanyaan beta ini sudah bukan untuk literasi ya, tadi kan saya literasi menjelaskan APBN itu apa. Kalau pertanyaan beta ini nanya asesmen saya berarti, tapi nggak apa-apa, memang boleh. Nah, secara umum yang namanya APBN itu kalau di bank kan adalah rugi laba, nah, kan harus jadi rugi laba, otomatis kan ada pendapatan operasional, ada biaya operasional, ada pendapatan non operasional kayak gitulah. Jadi APBN itu adalah laporan neraca rugi laba, bukan neraca keuangan. Kalau neraca kan
per 31 Desember kan, per akhir tahun kondisi stok. Kalau ini kondisi arus flow. Nah, di sini menariknya isu Danantara ini sudah jelas di arus di APBN flow. Jelas maksudnya kita sudah bisa menangkap bahwa dengan pemerintah membuat Danantara dan lalu laba BUMN tidak masuk lagi ke APBN, laba BUMN yang dibagikan ya kan, tidak seluruh laba juga kan. Nah, itu dibagi ke Danantara, berarti yang di APBN kan berkurang. Sebagai contoh 2020 yang sedang berjalan ini semula direncanakan 90 triliun Mas Beta. Ternyata yang 79 harus diserahkan ke Danantara. Kenapa yang 11 ditahan? Karena 11 ini terkait dengan sebetulnya hak di tahun lalu, cuma diterima di 2025, jadi tetap didapatkan oleh APBN. Nah, tahun depan tahun yang sedang berjalan ini sama, si APBN itu hanya dapat 1,8 triliun. Biasanya 80 sampai 90. Karena berarti ini sudah untuk Danantara kan. Kita tidak tahu Danantara dapat berapa karena Danantara kan tidak mempublikasi rencana 2026-nya. Untuk itu apa ini Mas, apa sesuai porsi kepemilikan saham gitu mungkin persentasenya? Kalau pada dasarnya seluruhnya ini. Jadi ke Danantara ini seluruhnya yang diserahkan ke Danantara. Mungkin pengecualian kita belum tahu karena pengumumannya akan seluruhnya. Tetapi bedakan ya, laba BUMN itu kan laba atas dasar perhitungan buku tahun yang bersangkutan. Kan pemerintah baik beberapa perusahaan punya 100%, tapi sebagian kan enggak. Misalnya bank kan rata-rata pemerintah punya 60% saja tuh karena sudah TBK kan sudah terbuka. Nah, mau TBK mau 100% kan tetap ini teman-teman bank kan tahu nanti ada laba yang dicadangkan untuk risiko atau apa kan, laba yang dibagikan. Nah kan gitu, laba yang ditahan. Nah laba yang dibagikan ini efektif kan untuk tahun depannya. Nah jadi kalau nerima 2024, 2025 sebenarnya kan laba 2024. Nah kalau ada yang tersisa bahkan ada laba 2023 yang masih terutang. Logikanya kan begitu. Nah maka yang sudah pasti 2025 ini diterima oleh Danantara. Pemerintahnya terima 11 triliun. 2025 yang berjalan ini loh rencananya. Itu karena kenapa bisa ada angkanya? Karena kan sudah ada laba tahun 2024. Dan sudah ada RUPS yang mengalokasikan dibagi. Yang 2026 ini biasanya seandainya masih tidak ada Danantara, maka angka itu adalah angka perakiraan laba di 2025 berjalan untuk dibagi di 2026. Tapi karena sekarang sudah tidak lagi dapat di APBN PNBP, tidak ada lagi. Ada 1,8 triliun pasti terkait dengan sisa-sisa masa lalu. Nah, berapa BUMN labanya? Ya nggak tahu. Karena tidak diumumkan. Nah, kita juga belum, tapi bagus nih pertanyaan Beta. Tidak tahu ini maksudnya pemerintah belum berkomunikasi secara terbuka kepada publik. Apakah nanti seluruh BUMN itu labanya untuk Danantara secara omon-omon itu iya, tapi secara pembukuan kan BUMN kan tidak nyerahkan seluruhnya, ada pencadangan. Nah, apakah pencadangan dan lain sebagainya yang selama ini lebih dilakukan sendiri oleh masing-masing BUMN itu harus berunding dengan Danantara, itu kelihatannya akan begitu. Nah, dari sisi itu oke sudah. Yang belum jelas adalah neraca. Nah, karena belum terjadi. Neraca yang sekarang ada itu neraca 31 Desember 2024. Di situ kan pemerintah punya aset lancar, aset tetap, ada aset investasi. Benar nggak? Salah satu investasi pemerintah yang terbesar itu adalah, bukan salah satu yang terbesar adalah di BUMN. Nilainya 3.148. Nilai ekuitas pemerintah di BUMN seluruh BUMN itu 3.148. Total ekuitas BUMN-nya mungkin di kisaran 4.000-an lah mungkin ya. Jadi kan 70% lebih. Nah, kita enggak tahu nih, ini kalau diserahin ke Danantara, pemerintah nyatatnya enggak lagi aset ini. Atau ini reklasifikasi. Jadi dari aset BUMN menjadi aset Danantara. Oh iya. Nah, kita belum tahu. Kemungkinan itu, tapi ini nanti banyak masalah di sini. Kalau ini begini berarti Danantara bisa diperiksa BPK dong. Nah, kembali ke sini, berarti pemilik sahamnya BUMN itu sekarang 99% itu adalah Danantara. Pemerintah hanya punya 1% saham istimewa.
kalau mengikuti kata-kata itu yang boleh dibukukan di sini 1% dari 3.148. Iya. Nah, tapi kita belum tahu. Nah, yang sudah pasti di APBN ini adalah soal laba. Nah, Soal gitu. pendapatan itu kan target Mas ya. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya menarik ketika dengan target pendapatan di 2026 Mas melihat asumsi makroekonomi ya Mas. Itu kan juga kemarin sempat ramai tuh Mas terkait dengan target pertumbuhan ekonomi. Nah, itu dengan target pendapatan di 2026 apakah realistis Mas? Ya. Pertanyaan bagus ini, malas, tapi hubungannya terbalik. Sebenarnya target pendapatan segitu karena menargetkan tumbuh sebesar itu, make sense nggak? Iya. Yang ditentukan lebih dulu oleh penyusun. Iya. Itu adalah target pertumbuhan ekonomi. Dari itu menghitung pendapatan. Kan sesuai dengan perusahaan toh. Nah, berarti kan pemerintah menganggap asumsi makro itu artinya ingin menggambarkan nih ekonomi secara umum tahun 2026 itu seperti apa. Mereka optimis. Targetnya 5,4%. Jadi tahun 2026 ditargetkan tuh 5,4%. Nah, sekedar informasi, IMF dan World Bank, dua-duanya meramal kita di 2026 itu yang World Bank 5,0, IMF 4,8. Dan lembaga internasional nggak ada yang lebih dari 5. Jadi kan 5,4 itu adalah sebuah optimisme yang luar biasa. Selisih 0,1 saja itu sudah signifikan, apalagi 0,4% poin dari nilai 25 ribuan triliun PDB, nilai tambah loh. Jadi pertama kalau boleh yang dipertanyakan, dan saya salah seorang ekonom yang ikut mempertanyakan sebenarnya, tapi tulisan saya belum saya keluarkan dan belum assessment kita. 5,4% ini kok berani banget gitu ya. Kalau kalian rencana bank itu kita nargetin penambahan jumlah nasabah, jumlah penyimpan, jumlah kredit kan. Dari itu kalian kan bisa ngukur laba lah kira-kira gitu toh. Wah, akan dapat sekian. Nah, ini dari 5,4% itu karena pertumbuhan ekonomi itu kan unsurnya ada konsumsi rumah tangga, ada investasi. Nah, dari situ kan kelihatan nih pajak penghasilan berapa, PPN berapa, ada rumusnya lah. Wah, ditaruhlah pendapatan ditargetkan tadi berapa tadi 3.147 triliun, itu naik sekitar 12%, maaf 9,8, 10% hampir dari sekarang 9%. Itu target yang tinggi karena realisasi selama beberapa tahun ini 5%-an, 4,5. Jadi ini kan mungkin ada rencana lain. Misal, jangan-jangan pemerintah akan jadi menaikkan 12% PPN. Nah, gitu. Ini yang kita nggak tahu. Karena kalau berdasarkan, ini asumsi ketinggian, lalu didapat target pendapatan sekian. Iya, betul. Nah, itu kalau terpenuhi 5,4 ini masih masuk akal ini. Tapi semasuk akalnya juga nggak bisa segini. Nah, berarti ada unsur lain. Nah, mungkin unsur lainnya adalah komponen pendapatan. Nah, pendapatan tadi kan perpajakan dan PNBP, lalu di perpajakan ini yang paling gede PPH. PPH ini lebih bergantung pada dinamika ekonomi, pajak penghasilan kok. Nah, yang kedua PPN, itu juga dinamika ekonomi. Kalau saya ngutak-ngatik di alat analisis saya, tetap nggak dapat nih 5,4 3.147 ini. Oh, ini mungkin PPN-nya dari 11 menjadi 12. Kan naik gitu, naik 10%. Jangan 1% poinnya loh, 10% dari PPN-nya naik. Mungkin, tapi tidak ada penjelasan. Nah, mungkin saya masuk aja, mestinya DPR tanyakan. Kalau DPR nggak nanyakan ya nanti kita podcast mempertanyakan. Nah, ini sudah mulai kita Itu untuk RAPBN juga pelibatan masyarakat tuh. Nah, ini yang sulit. Sebetulnya kalau kan APBN itu perintah Undang-Undang Dasar 45 loh, bukan undang-undang lagi. Jadi APBN itu harus disusun tiap tahun menurut amanat konstitusi kita oleh pemerintah bersama DPR. Oke. Nah, ada kata-kata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat loh. Iya itu ada kesejahteraan rakyat. Jadi sebetulnya pembicaraan ini nggak boleh hanya angka-angka lah. Ini angka sebesar apapun berdampak nggak terhadap kesejahteraan rakyat kan? Kalau mengikuti Undang-Undang Dasar 45. Nah, Undang-Undang Dasar 45 diturunkan dalam di beberapa undang-undang. Salah satunya Undang-Undang Keuangan Negara, lalu ada
ada undang-undang perbendaharaan negara, macam-macam lah. Itu tampaknya di berbagai undang-undang itu selalu dikatakan soal keterlibatan publik. Jadi kita ini sebenarnya bahkan harus bersamaan dengan DPR tahu angka-angka tadi. Tetapi prakteknya DPR saja hanya membahasnya 1,5 bulan itu, atau kalau panjang tadi hanya orang-orang tertentu, bukan seluruhnya. Nah, ini pesan yang serius nih pertanyaan Hussein ini. Kenapa rakyat tidak baik? Jangankan rakyat, ekonom kayak saya dan kawan-kawan saya itu, ada Pak Dido, ada Pak Antoni, untuk penyusunan APBN oleh DPR jarang-jarang terundang. Terundang juga ya begitu-begitu saja. Itu kritik besar kita bahwa APBN itu DPR kurang terlibat secara keseluruhan, rakyat dan khususnya rakyat yang paham persoalan. Bagaimana kita bisa menjaga pemerintah APBN itu untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat kalau rakyatnya tidak dilibatkan? Dan tanda petik rakyat yang ekonomi-ekonomi yang punya perhatian itu ada dan banyak. Nggak dibayar pun bersedia sebenarnya. Nggak diundang. Mungkin kalau dari APBN itu sendiri ya Mas, ya mungkin yang jadi ganjalan saya mungkin kalau kita melihat dari ini ya Mas, pembiayaannya gitu. Itu kan digunakan ketika neraca tersebut lebih tinggi banget untuk ininya, bebannya begitu kan, defisit artinya. Defisit. Nah, dalam defisit tersebut kan pemerintah saat ini cenderung lebih ke pembiayaan penerbitan SPN dan lain sebagainya gitu. Padahal kan ada yang namanya silpa itu ya Mas, bisa lebih pembiayaan anggaran gitu. Itu dari tahun-tahun lalu itu kan selalu terkumpul begitu. Nah, dari secara historicalnya angkanya itu kan semakin tinggi juga kan, karena dia selalu bertumbuh gitu. Nah, kenapa sih pemerintah sekarang tuh lebih cenderung suka ngutang lagi gitu Mas? Kenapa tidak dioptimalisasikan? Padahal kalau dalam pendekatan pembiayaan itu ada risiko imbal hasil kalau dalam perbankan kan gitu. Artinya kalau kita bisa menggunakan aset secara maksimal, itu kenapa kita harus pakai dana yang harus kita biayai mahal gitu nantinya. Ini bagus nih menurut pandangan Mas Awal. Ini Beta ini kalau tanya bukan soal literasi lagi, soal assessment. Tapi kan Beta sebagai orang yang kerja di bank tahu ngutang tuh memang enak, yang nggak enak kan bayarnya. Jadi sebelum saya jawab langsung, kita literasinya dulu. Tadi kan ada pendapatan, ada belanja. Karena kita selalu defisit, maka diperlukan pembiayaan yang menutupi defisit tersebut kan, karena pendapatan lebih. Nah, jadi pendapatan lebih sedikit dari belanja, terdapat defisit dibiayai. Dibiayai itu ditutupi, diatasi. Nah, kemudian mengatasinya, tapi ternyata kan tidak hanya defisit, karena pemerintah ini sudah nggak punya duit. Tombok lah kalau bahasa Jawa itu. Ya kan? Belanja itu masih banyak keinginannya. Keinginan buat BUMN, investasi itu buat macam-macam. Akhirnya tambah lagi pengeluaran yang tidak masuk belanja. Sehingga kebutuhan ngutangnya double. Defisit dengan pengeluaran baru tadi. Tadi kan begitu kita. Nah, tetapi pembiayaan itu yang bersifat penerimaan secara teoritis tidak hanya dari utang kan. Kalau perusahaan atau rumah tangga bisa jual aset. Aset yang kurang berguna lah, begitu toh. Olahan kok punya banyak ya jual buat daripada ngutang yang beban. Nah, tapi pemerintah kita ini aset juga sudah nggak karu-karuan. Dulu banyak dijual di tahun 2023, 2024, 2022. Udah nggak ada, nggak banyak. Ada paling 1 triliun, 2 triliun. Nah, tapi Beta masuk ke persoalan yang lebih serius. Kan ada sumber lain selain aset dengan utang. Yaitu dia disebut silpa. Tepatnya begini. Mungkin untuk pengantar. Silpa itu buat para pemirsa. Pemerintah itu kan tadi punya rencana tadi nih. Pendapatan, belanja, kemudian defisit. Lalu dibiayai. Pemerintah itu punya kecenderungan mengatasinya itu memang terpaksa sih sebelum waktunya. Jadi kalau Beta itu nggak punya duit itu kan nunggu benar-benar kira-kira mau habis di dompet baru ngutang. Kalau pemerintah nggak bisa. Dia namanya disebut front loading karena dia pikir waduh gawat toh kalau saatnya gajian pegawai tanggal berapa 1 ya? Saya nggak tahu, nggak pernah jadi pegawai 31 apa 1 itu. Ya kan harus tersedia, nah, sehingga dia front loading utang duluan. Jadi karena rencana defisit tadi misalnya 638, kalau tahun ini 662, dia ngutang duluan sebelum Desember kan.
Nah, namanya front loading alasannya. Di sini juga pertanyaan Husein tadi, kontrol DPR lemah. Suka-suka pemerintah aja, ini penting kami mau ngutang duluan. Padahal ngutang duluan ini bangkir semua nih. Kalau maju sebulan ngutang biayanya tambah sebulan kan? Maju 3 bulan ya tambah 3 bulan. Yang lebih parah lagi setelah dijalanin setahun, ternyata defisitnya itu tidak sebesar yang direncanakan. Ngutangnya sudah terlanjur. Nah, itu masih mending. Yang tadi rencana mau investasi sudah ngutang duluan, investasinya nggak jadi. Terdapatlah silpa. Silpa itu sisa lebih pembiayaan anggaran. Ini bingung orang ini. Kalau yang namanya sisa itu kan, wah karena pendapatan lebih besar dari ini tidak. Karena terlanjur kebanyakan ngutang melebihi yang dibutuhkan. Silpa namanya. Ya sesekali bolehlah. Ini kalau terus-menerus tiap tahun terjadi dan nilainya besar, patut sebetulnya secara ilmiah diduga ini ada desain. Apalagi tadi ngutangnya berbunga. Tapi oke, kita nggak masuk situ. Saya dan itu ada Pak Antoni juga di belakang. Ini yang paling sering sudah, ini silpa ini akal-akalan. Kira-kira gitu. Nah, maka silpa ini menurut aturan nggak boleh langsung dipakai. Kalau beta itu punya duit setahun, 31 Desember, 1 Januari dibelanjakan, sisa itu kan boleh. Kalau silpa nggak boleh, menurut aturannya dia masuk dulu ke brankas. Namanya saldo anggaran lebih, SAL. Dan kalau mau dipakai, harus bersepakat dengan DPR, direncanakan untuk memakai. Jadi brankasnya nambah terus, kalau silpanya jalan terus. Jadi silpa tambahan SAL, brankas, saldo anggaran lebih, adalah tambahan akumulasi dari tahun ke tahun silpa, dikurangi ketika diputuskan untuk dipakai. Nilainya gede, per 31 Desember 2024, itu kurang lebih 450 triliun ada duit di brankas. Nah, maka pertanyaan beta tadi itu relevan. Lo ngapain ngutang? Mau dipakai separuh lah. Gitu toh? 250. Dengan begitu utangnya tidak perlu 780 tadi. Misal. Nah, itu juga salah satu kritik kita kepada pengelolaan APBN kita. Nah, tapi ini kan informasi kepada pemirsa. Ini titik-titik yang perlu dikritisi. Nah, kalau dijawab secara teknis tadi karena aturannya begitu. Lalu ada aturan lain, Mas Beta. Silpa itu lalu selama ini SAL. Silpanya nggak boleh dipakai. Bukan nggak boleh dipakai. Masuk dulu brankas baru dikeluarin. Ini menariknya manajemen mereka. Nah sayangnya SAL ini kan juga ternyata diperlukan oleh pemerintah dalam keperluan jangka pendek. Kemudian juga dipakai untuk meminjami BUMN. Jadi sehingga sebetulnya biar angkanya 450, belum tentu di brankas ada duitnya segitu. Tapi kurang terbuka memang. Jadi tapi betul bahwa kita perlu menyarankan untuk pakai SAL. Nah, menurut Prof tentang MBG investasi terbaik bangsa nih. Ini pasti kan masuk ke dalam rencana APBN yang dimana MBG ini masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat juga dengan APBN yang anggarannya cukup besar. Itu bagaimana Prof menurut Prof? Jadi tadi kita sudah belajar belanja itu kurang lebih 3.850 triliun 2026 ini. Nah itu dibagi kepada pusat dan daerah, ya, kemudian terutama pusat ya. Di pusat ada anggaran kementerian lembaga. Nah kementerian lembaga salah satu yang besar sekarang ini adalah BGN, Badan Gizi Nasional. Nah BGN lah yang bertanggung jawab terhadap program makanan bergizi gratis secara anggaran ya. Kalau secara pelaksanaan melibatkan berbagai pihak tuh ya. Pada tahun 2020 yang berjalan ini semula dianggarkan 70 triliun. Kemudian dalam perjalanannya itu mau ditambah sehingga diperkirakan diberi alokasi lah. Tapi kita nggak tahu realisasinya, kurang lebih 110 triliun. Nah di 2026 yang sedang diajukan ini 300, kurang sedikit dari 300 triliun. Jadi benar dari 3.800 itu dibagi dua, yang khusus pusat cuma 3.130. Dari yang pusat itu dikurangi lagi yang bunga subsidi hanya sekitar 2.500, dari 2.500 itu 300-nya dia jadi terbesar pertama BGN itu. Dulu yang terbesar kan PUPR, Kemenhan, Polri, sekarang BGN. Jadi itu dulu dari sisi anggaran. Pertanyaannya apakah ini investasi yang bagus? Ya sejauh yang diutarakan oleh Presiden Prabowo dan para pelaksana BGN ini bagus.
Kalau dari pengamat ya macam-macam pendapatnya. Ya. Ya kan? Ini saya jawab diplomatis aja dulu. Nah, lalu dari sisi APBN sudah jelas dia adalah belanja, bukan investasi loh. Beda, bahwa investasi pengertiannya penjelasan pemerintah itu kan investasi ke sumber daya manusia dan seterusnya. Iya, itu benar bahwa memang semua negara itu harus memikirkan investasi yang jangka panjang yang mungkin dalam bentuk laporan keuangan tidak terlihat. Nah, persoalannya apa perlu sekarang dan apa perlu sebesar itu kan. Nah, jadi kalau dari sisi pengertian investasi keuangan enggak MBG itu, BGN itu. Kenapa? Karena kalau investasi dia harus keluar di pembiayaan. Ya toh misal untuk BUMN misalnya, BUMN apa gitu, atau BUMN pangan kah, BUMN energi kah, keluar, dan itu ada hak pemerintah di BUMN tersebut dulu ya. Ini dan antara kita belum tahu polanya. Ya kan itu investasi namanya kan. Tapi kalau investasi keluar di BGN, ya itu konsumsi. Ya, keluar segitu ya habis kan. Meskipun dibeliin alat yang lebih dari setahun, tapi tetap aja prinsipnya adalah bukan investasi kan. Gitu ya. Nah, maka jawaban saya kalau dalam konteks ke depan 10-20 tahun yang akan datang, menurut Presiden Prabowo dan para pembantunya yang berkaitan dengan begini, investasi yang bagus. Menurut para pengamat lain tidak. Tidaknya adalah bahwa itu kan apakah dia benar akan membantu stunting apa? Itu kan perlu riset. Benar makan siang bisa mengurangi stunting. Nah, gitu kan ada ceritanya. Karena nanti ada beberapa riset yang menunjukkan bukan stunting di Indonesia itu kasusnya bukan soal makan begitu. Betul. Ya banyak lah ya. Tapi dari sisi yang pasti adalah keuangan itu bukan investasi, itu pengeluaran, belanja. Nah, boleh saja orang belanja. Kalau namanya orang kaya, bolehlah. Kalau orang kaya kok bebas gak? Tapi masalahnya kita nggak kaya. Nah, gitu kan. Nah, kira-kira gitu saja memahami BGN itu. Saya termasuk ekonom yang di kanal ini berulang kali menyarankan MBG itu tidak begitu polanya. Kan ada banyak pilihan. Kita tuh pakai pola universal. Semua orang berhak yang sasaran. Ada pola makanan bergizi gratis itu yang tertuju, jadi ada daerah tertentu atau kelompok tertentu. Kalau memang tujuannya ketimpangan, tapi dia kan tujuannya enggak. Nah, terus ada argumen lagi bahwa BGN ini MBG ini akan membuat perekonomian lokal lebih gitu toh, tumbuh. Ini kan harapan. Kalau bukti kan angka belum ada, apalagi ditambahi ternyata mau pakai apa itu? Tray itu apa itu? Tray itu nampan. Stainless impor. Kalau impor kan mana bahan lokalnya? Saya lihat gambar-gambar, saya tidak tahu ya. Saya lihat susunya juga masih susu kotakan itu. Nah, kalau mau kan susu asli kan. Apalagi langsung di tempatnya misal ini. Jadi saya belum juga membantah bahwa ini tidak berdampak kepada ekonomi daerah. Tetapi dari berbagai indikasi, dampaknya apakah sebanding dengan duit 300 triliun? Seandainya 300 ini dikeluarkan misalnya untuk pengembangan teknologi pertanian yang tepat guna, pengolahan hasil pertanian dan seterusnya. Itu pendapat saya. Kan narasi tahun ini ya, pemerintah efisiensi. Nah, tahun depan apa masih efisiensi juga atau apa malah boros lagi? Iya betul. Kayaknya tuh nggak sesuai gitu Mas, bilangnya efisiensi, tahu-tahu ada Danantara, tahu-tahu ada kenaikan anggaran di alutsista atau yang lainnya, itu kayak nggak sinkron gitu. Saya bela pemerintah dulu. Siapapun yang jadi pemerintah itu kan harus membela diri dan menjelaskan dengan baik. Kalau enggak ya nggak didukung publik kan. Tapi kita ekonom, kita masyarakat berhak untuk menyampaikan pandangan yang kritis. Jadi bahwa pemerintah dari era SBY, Jokowi apalagi sekarang lebih-lebih lah, itu selalu membuat narasi-narasi yang kalau dalam bahasa awam itu ngeles lah. Ya, tapi ya itu haknya mereka. Nah, tapi hak kita sebagai warga negara, apalagi yang muda-muda yang terdidik, ya berhak untuk menyampaikan wacana lain. Selapajang itu ada argumennya. Nah, isu efisiensi anggaran 2025 yang sedang berjalan ini, saya setuju tadi dengan Beta tadi, lebih merupakan slogan daripada fakta. Ketika awal kita mendengar akan diirit 307 triliun. Nah, ternyata dari perencanaan pemerintah terkini itu ngiritnya hanya sekitar 75 triliun. Ya toh? Jauh kan? Dan yang namanya ngirit
itu pada umumnya dipahami mengurangi belanja pada masing-masing kementerian lembaga. Ternyata ini belum 2026 loh, yang 2025 ternyata iya, ya ini berkurang, pertanian berkurang, perindustrian berkurang, ini berkurang. Tapi ada yang bertambah. Misal Kementerian Pertahanan dari rencana 166 menjadi 245, kepolisian ditambahi, kejaksaan yang 2025 ini meskipun belum selesai. Artinya efisiensi di mana? Diefisienkan untuk hal-hal tertentu, ditambahi untuk hal-hal lain termasuk BGN tadi. Nah, jadi saya pertama sebelum apakah berlanjut atau tidak, 2025 ini saja tidak cukup bukti bahwa pemerintah melaksanakan efisiensi secara bukti angka. Nah, lalu kalau 2026 menurut saya lebih kasat mata lagi. Tidak ada arah efisiensi. Apa buktinya? Buktinya tadi anggarannya naik segitu tadi. Betul. Naik di pemerintah pusat itu besar. Jadi pemerintah, nah yang dikurangi itu pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu dikirimi lebih sedikit dari biasanya, bukan persentase angkanya. Jadi hanya 645 triliun. Tahun yang berjalan ini berapa itu? 800-an triliun. Mungkin ini ya Mas, itu relevan dengan yang terjadi saat ini kan kenaikan pajak yang ugal-ugalan ya, gitu. Karena jatah pusat ke daerah itu berkurang. Ya, transfer kurang. Ya otomatis daerah ini kan sudah punya APBD, udah ada belanja, ngurangi pun susah. Yang dikurangi tetap aja kurang. Akhirnya mereka cari pendapatan Jadi asli daerah. Sebenarnya tuh terjadi desentralisasi porsi APBN itu ya ke daerah gitu ya. Sentralisasi jadinya. Kan waktu kita reformasi, kita sebetulnya mempunyai opini publik dan juga umum dipahami pengen desentralisasi. Nah, berlangsunglah di awal-awal di Pak SBY meningkat terus porsinya. Dari waktu belum awal reformasi tapi belum berlaku undang-undang desentralisasi, itu kira-kira porsi daerah yang ditransfer ke daerah dari dana APBN itu belanja ya, itu 14,5%, 15% lah dibulatin. Nah, naik jadi 20, 21 sampai rata-rata di atas 30 selama era Pak SBY. Nah, bertahan di 2 tahun pertama Jokowi 2015-2016 itu 33%. Dari 2017 ke sini turun terus sampai tahun yang kita bicara ini kurang lebih 24,5%. Tahun 2026 yang direncanakan ini 17,8%. Berarti kan itu, tetapi yang lebih heboh lagi tadi kan porsi yang berturun, tapi nominal relatif naik sedikit. Tapi khusus tahun ini nominalnya pun turun. Nah, duit dari pusat ini kan masuk di APBD sebagai pendapatan, transfer dari pusat. Nah, tapi totalnya pendapatan daerah, lalu dikaitkan sama dengan APBN, kan belanja, ada gaji pegawai, ada dia mau ini itu. Nah, ketika dapat informasi, kan saya bilang tadi, perencanaan ini kan sejak Januari tadi, jadi daerah sudah tahu kan, dan sudah diberitahu bahwa kan segini kan ada pembicaraan. Maka daerah pusing nih. Wah, kita dari pusat biasanya dapat 100, nanti dapat 75 kurang 25 kan. Padahal rencananya gimana? Nah, dicarilah. Dan mungkin ada perintah juga, saya belum lihat buktinya sih, bahwa udahlah daerah gimana caranya meningkatkan pendapatannya, keluarlah urusan. Nah, pajak daerah itu kan PBB, bukan PBB yang tadi ya. Yang paling besar itu PBB, kemudian PKB, kendaraan bermotor. Silakan pemirsa nanti cek, PKB-nya naik nggak nanti? Oh iya. Kan gitu. Ini salah satu, jadi ada hubungannya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Husein tadi, kalau melihat begini, yang masalah besar kan di belanja pusat. Tadi kenapa daerah ini dikurangi? Karena pusatnya nambahinnya gede. Kenapa nambahin gede? Kementeriannya bertambah, wakil menterinya banyak, kemudian banyak maunya, ya toh? Tadi seperti makan bergizi gratis, mau sekolah rakyat, ya. Terus tambah lagi, ya kita kan pertahanan kita ini udah lemah, beli alutsista yang banyak. Terus karena ini situasi masyarakat suka runyam, ya polisi ditambahi, kejaksaan ditambahi karena banyak perkara hukum. Itu yang lebih menjadi politik anggaran. Ditambah terakhir belanja jenisnya. Ini kan kementeriannya. Lalu ada jenis. Jadi barang yang sama tapi dilihat dari jenis. Kita tertekan oleh satu jenis belanja yang terus meningkat, namanya belanja bunga utang, pembayaran bunga utang, bukan cicilan loh. Karena utangnya udah banyak, bunganya gede itu kan akumulasi. Iya. Itu rencananya 599 triliun 2026 ini. Itu sih
treatmentnya lain. Nah, yang membuktikan tidak efisien namanya belanja barang. Jadi belanja barang ini biasanya kadang urutan kedua atau ketiga di bawah belanja pegawai. Nah, karena bunga utang naik terus, dia di bawah bunga utang selama ini. Khusus tahun 2020 dirancang 799, tertinggi. Apa itu belanja barang? Ya barang habis pakai setahun. Loh, efisien di mana? Termasuk rapat, konseling, perjalanan, masuk di belanja barang. Kemarin ributnya mau motongin rapat, mau motongin perjalanan. Kenapa sekarang bertambah? Wah, ini mungkin beli tray tadi, segala macam beli tray, beli macam-macam tadi. Nah, intinya tegas pendapat saya, di 2025 yang berslogan ingin efisiensi, sebetulnya kurang terbukti. 2020 yang sedang dirancang ini membuktikan itu hanya slogan. Demikian ya para pemirsa, percakapan saya dengan para bankir muda ini. Terima kasih atas kehadirannya, kita jumpa lagi di lain kesempatan.